pernah nggak sih ngerasa iklan kamu itu kayak buang-buang duit aja, udah keluar banyak tapi hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal ubah total kepanikan itu. Kita akan jadikan Meta Ads sebuah sistem yang bisa kamu kendalikan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih perasaannya. Iklan jalan terus, saldo kepotong terus, tapi kok ya sepi-sepi aja ya? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Rasa frustrasi ini tuh wajar banget, dan ini justru titik awal buat kita ngebenerin semuanya. Kondisi kayak gini nih yang kita sebut beriklan dalam kepanikan. Tapi dengerin, ini bukan berarti kamu nggak becus atau nggak jago. Sama sekali bukan. Ini cuma karena aturan mainnya udah beda. Arena perangnya udah berubah, jadi strateginya juga harus ikut berubah. Jadi catat baik-baik ya, kamu itu nggak gagal. Kamu cuma pakai strategi lama di medan perang yang baru. Sistem Meta Ads-nya nggak rusak kok. Yang berubah itu cara manusia merespon iklan. Mereka udah lebih pinter, lebih kebal, jadi cara kita deketin mereka juga harus lebih cerdas. Terus kalau udah panik, biasanya kita ngapain ya? Ya ganti ini itu kan, ganti target audiens, naikin turunin budget, gonta-ganti gambar. Padahal ini tuh ibaratnya kamu sakit kepala, tapi minumnya obat batuk. Nggak nyambung, kita salah mendiagnosis akar masalahnya. Coba deh, mana yang paling relate sama kamu? Nganggap kalau banyak likes dan komen itu artinya sukses? Atau baru 2 hari iklan jalan, udah dimatiin karena nggak works? Dikit-dikit ganti settingan, nyalahin algoritma, atau yang paling sering, baru kenal udah langsung ngajak jadian alias jualan? Ini semua cuma gejala loh, bukan penyakit utamanya. Dan ini dia kesalahan paling fatalnya. Kita tuh terlalu fokus sama tombol, angka, dan semua pengaturan teknis di dashboard. Sampai kita lupa sama hal yang paling penting, manusianya. Ingat, di balik setiap klik, setiap view, itu ada orang beneran. Ada emosi, ada keinginan, ada masalah. Itulah yang sebetulnya perlu kita pahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bakal mengubah cara kamu ngelihat iklan selamanya. Coba deh, lupain dulu soal pusing-pusing nebak target demografis. Kita fokus ke satu hal ini aja, sinyal. Yep, sinyal apa yang kamu kirim ke sistem Meta? Biar gampang, kita pakai contoh kasus boneka beruang. Iklan jual boneka, targetnya wanita. Logis banget kan? Hasilnya, rame banget yang komen, ih lucu, gemes. Tapi, yang beli, nol besar. Nah, kebanyakan orang pasti udah nyerah di sini. Tapi, cuma dengan satu perubahan kecil di pesan iklannya, boom, penjualan langsung meroket. Dan inilah kalimat saktinya. Simple banget kan? Tapi jangan salah, kalimat ini jenius. Kenapa? Karena dia ngelakuin 3 hal sekaligus. Dia ngajak interaksi lewat tag, dia memperjelas peran, cewek yang pengen, cowok yang beliin, dan yang paling krusial, ini ngasih sinyal yang super jelas ke algoritma tentang siapa calon pembeli sebenarnya. Jadi, ini dia kuncinya. Tugas kita itu bukan lagi merintahin algoritma, tapi ngasih dia petunjuk. Pesan iklan kamu itulah petunjuknya. Algoritma bakal ngeliat, oh orang kayak gini nih yang nyawet, terus dia bakal cariin orang-orang lain yang kembar sama mereka. Jadi kita bukan lagi jadi penembak jitu, tapi jadi pemancar radio yang sinyalnya kuat dan jelas. Oke, jadi sinyal itu penting. Ngerti. Pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita ngirim sinyal yang benar? Gimana cara kita ngomong sama sistemnya Meta, biar dia paham maunya kita? Jawabannya ada di satu hal yang sering banget kita anggap remeh. Campaign objektif. Coba deh, jangan lihat objektif sebagai pilihan teknis, tapi bayangin ini sebagai jenis undangan pesta yang kamu sebar. Setiap jenis undangan pastinya bakal narik tipe tamu yang beda-beda kan? Kamu nggak mungkin nyebar undangan acara minum teh, tapi ngarep yang datang pada mau pesta dansa. Sama aja prinsipnya. Secara garis besar, ada 3 undangan utama. Ada awareness, ini kayak bilang, halo kenalan dulu yuk. Ada engagement, ini kayak ngobrol-ngobrol asik kayaknya. Dan ada sales atau conversions, ini udah level nanya, kamu siap serius sama aku? Nah jelas kan tiap undangan menarik tipe tamu yang berbeda. Nah disinilah seringnya terjadi konslet. Kita pilih objektifnya sales, yang artinya kita ngajak nikah, tapi isi konten iklannya cuma video edukasi, yang artinya baru ngajak ngopi. Sinyalnya jadi tabrakan, sistemnya jadi bingung. Akibatnya, ya itu tadi, iklan jadi mahal dan hasilnya zonk. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, kelihatan kan polanya? Meta Ads itu bukan soal cari trik atau jalan pintas. Bukan. Ini soal membangun sebuah sistem yang didasari oleh pemahaman. Ini adalah pergeseran cara pikir kita. Dari yang tadinya reaktif dan panikan, jadi lebih tenang, lebih strategis, dan mikirin jangka panjang. Coba kita bandingin.
Cara lama yang penuh panik itu yang ngejar-ngejar trik, baperan lihat data harian, maksa jualan ke orang yang baru kenal, pokoknya serba rusuh. Nah, kalau cara baru yang pakai prinsip, kita fokus membangun sistem, kita baca tren jangka panjang, kita rawat percakapan, dan yang paling penting, kita punya kesabaran untuk tahu kapan harus gas dan kapan harus nunggu. Dan mungkin ini kalimat paling penting yang harus kamu ingat. Anggap Meta Ads itu kayak pedal gas di mobil. Kalau mesin bisnis kamu, penawaran kamu, dan cara komunikasi kamu udah bagus, ya iklan bakal bikin bisnis kamu ngacir kenceng. Tapi kalau mesinnya bobrok dan banyak yang bocor, iklan cuma akan mempercepat kehancurannya. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Kamu ini mau jadi apa? Cuma jadi operator iklan yang tiap hari pusing klik-klik tombol? Atau mau jadi arsitek sistem? Kamu mau terus-terusan lari di tempat kayak di atas treadmill? Atau kamu mau bangun sebuah mesin yang bisa jalan sendiri bahkan pas kamu lagi tidur? Pilihan ada di tangan kamu.